Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Putra Aprilianda dengan NRP 241-2010-36 dan rekan saya Safa Azhara dengan NRP 241-2010-57. Kami dari kelompok 7A akan menjelaskan tentang modul 3 yang berjudul Kontrol Temperatur Pemanas Tangki Alir Berpengaduk, Simulasi Instrumentasi dan Pengendalian Proses. Tujuan dari modul ini yaitu untuk mengetahui sistem pengendalian proporsional integral derivatif atau PID controller untuk pengendalian temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi force steam. Permasalahan dari modul ini yaitu tangki berpengaduk seperti gambar di bawah ini digunakan untuk memanaskan aliran proses sehingga pencampuran komponen mencapai seragam. Nah, untuk tangki dipanaskan dengan steam di sisi coil digunakan proporsional integral derivatif atau PID controller untuk mengendalikan temperatur dalam tangki dengan memanipulasi posisi valve. Blok diagram lengkap dan fungsi transfer untuk data desain sebagai berikut. Yang pertama, umpan memiliki densitas atau rho sebesar 68 lb per feet pangkat 3 dan kapasitas panas atau CP sebesar 0,8 BTU per lb derajat Fahrenheit. Volume cairan dalam tangki dijaga konstan pada 120 feet pangkat 3. Bal terdiri atas pipa dengan panjang 205 feet, ukuran 4 inch, dengan schedule 40 yang beratnya 10,8 lb per feet, memiliki kapasitas panas 0,12 BTU lb per derajat Fahrenheit dan diameter luar 4,5 in. Koefisien transfer panas keseluruhan atau U berdasarkan luas area bagian luar coil dan diperkirakan sebesar 2,1 BTU per menit feet kuadrat derajat Fahrenheit. Steam yang tersedia adalah steam jenuh pada tekanan 30 PSIA. Dapat diasumsikan bahwa panas laten kondensasi adalah konstan sebesar 966 BTU per lb. Dapat juga diasumsikan bahwa temperatur masuk di desain adalah 15 feet kubik per menit dan temperaturnya sebesar 100 derajat Fahrenheit. Isi tangki harus dijaga dengan temperatur 150 derajat Fahrenheit. Kemungkinan gangguan adalah perubahan laju alir dan temperatur umpan. Kemudian yang ketiga, sensor temperatur memiliki kalibrasi sebesar 100 hingga 200 derajat Fahrenheit dan time constant adalah 0,75 menit. Dan yang terakhir adalah kontrol valve dirancang untuk 100% overkapasitas dan perubahan hilang tekanan dapat diabaikan. Valve sama dengan presentasi valve dengan parameter perubahan alfa adalah 50. Akuator memiliki time constant sebesar 0,2 menit. Untuk transfer function proses ini yaitu aksen S sama dengan K1 per to S plus 1 dikali T1S plus K2 per to S plus 1 TS aksen. Nah, kemudian TS aksen S sama dengan KW to CS plus 1 dikali WS plus 1 per to CS plus 1 kali T aksen S. Untuk transfer function sensor temperatur dan transmitter yaitu T aksen M per T aksen sama dengan GS sama dengan 1 per to MS plus 1. Untuk transfer function control valve yaitu WS per MS sama dengan GVS sama dengan 1 per to VS plus 1 dan transfer function PID controller yaitu MS per epsilon S sama dengan GTS sama dengan KC 1 plus 1 per to 1S plus 2DS. Kemudian untuk transfer function closed loop control atau temperatur awalnya menggunakan blok diagram seperti ini. Nah, kemudian dari blok diagram seperti ini akan disederhanakan sehingga menjadi blok diagram seperti di bawah ini, di mana terdapat nilai GDS dan juga GPS. Nah, untuk parameternya sendiri terdapat diketahuinya A sebesar 241,5 feet kuadrat, untuk T-nya 4,93 menit, untuk CM-nya 265,7 BTU per derajat Fahrenheit, untuk C-nya 0,524 menit, K1 0,62 derajat Fahrenheit, kemudian untuk KW 1,905 derajat Fahrenheit per LB per menit, K2 0,383 derajat Fahrenheit, untuk KT 1% TO per derajat Fahrenheit, dan untuk KV 1,652 lb per menit per derajat CO, kemudian untuk KSP 1% TO per derajat Fahrenheit, kemudian untuk TOM 0,75 menit dan TOT sama dengan 0,25 menit. Kemudian dari permasalahan tersebut kita akan membuat penyelesaiannya melalui simuling yang akan dijelaskan oleh partner. Selanjutnya yaitu untuk simulingnya, yang pertama kita harus menyiapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama step, fungsi step, kemudian ada gain, ada sum, kemudian ada PID, kemudian ada transfer function, dan mux, dan scope. Kemudian yang
step ini dihubungkan dengan gain, di mana gain ini bernilai 1, kemudian dihubungkan dengan sum, kemudian dihubungkan dengan PID, kemudian dihubungkan ke transfer function. Nah, transfer function ini sesuai dengan variabel yang pada ada soal. Kemudian ini transfer function dihubungkan lagi ke transfer function satunya lagi, kemudian dihubungkan ke sum, kemudian ke mux. Kemudian yang gain langsung dihubungkan ke mux, kemudian yang yang transfer function yang bawah dihubungkan dengan sum, yang ada yang di depan, yang di sebelah gain. Kemudian di atas di sini ada step yang akan dihubungkan dengan transfer function, kemudian dihubungkan dengan sum, kemudian dihubungkan dengan mux. Nah, dari mux ini dihubungkan ke scope. Nah, untuk scope yang satunya dihubungkan di sebelahnya PID. Untuk PID-nya KP-nya 1, KI-nya 1, dan KD-nya 0. Kemudian kita run untuk mencoba melihat hasilnya. Untuk melihat grafiknya, maka kita klik scope. Didapatkan hasil yang belum konstan, maka kita harus mengganti PID dan stop waktunya. Kita ubah PID-nya menjadi KP-nya 2, KI-nya 1, dan KD-nya 0. Dengan stop time-nya 200, maka kita coba run, apakah udah konstan atau belum. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, di sini kan terlihat grafik konstan mulai di detik ke 60-an. Jadi ini udah sesuai dengan apa yang suhunya udah sesuai apa yang kita atur. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.